Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang. Kita di sini mau mempresentasikan materi, yaitu 3 materi. Yang pertama Pancasila sebagai ideologi negara, yang kedua Pancasila sebagai dasar negara, dan yang ketiga yaitu Pancasila sebagai filsafat. Silakan untuk rekan Rido menjelaskan presentasinya. Selamat siang, saya Rido. Saya ingin mempresentasikan mengenai Pancasila sebagai ideologi. Apa itu ideologi? Ideologi adalah sistem pemikiran abstrak yang diterapkan pada masalah publik sehingga membuat konsep ini menjadi inti politik. Tujuan utama ideologi adalah untuk menawarkan perubahan melalui proses pemikiran normatif. Apa yang dimaksud Pancasila sebagai ideologi? Ideologi Pancasila merupakan pedoman pemikiran bangsa Indonesia di mana pemikiran tersebut didasarkan pada Pancasila sebagai basis pemikirannya. Ideologi Pancasila digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menjadi pedoman yang didasarkan dari Pancasila sebagai fondasi eksistensinya. Alasan Pancasila dijadikan ideologi adalah sarana untuk pemersatu masyarakat dan pengarah motivasi untuk mencapai cita-cita bangsa dan secara lebih luas memberikan arah kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Lalu ada karakteristik ideologi Pancasila. Yang pertama, menghargai sesama umat manusia, apapun suku, bangsa, dan bahasanya. Yang kedua, menjunjung tinggi persatuan. Yang ketiga, kehidupan bermasyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem demokrasi. Yang terakhir, keadilan sosial. Kelebihan ideologi Pancasila. Yang pertama, menjunjung tinggi kehidupan beragama, menjunjung tinggi hak asasi manusia, keberagaman, demokrasi yang mendukung partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Lalu, cara mempertahankan ideologi Pancasila di era globalisasi. Menolak ideologi dan pemahaman baru yang bertentangan dengan ideologi Pancasila, lalu mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila di kehidupan sehari-hari, menggunakan Pancasila sebagai pedoman dalam menyaring dan menyeleksi informasi dan budaya asing yang masuk ke dalam negeri. Yang terakhir, tetap bersikap terbuka terhadap kemajuan zaman, namun tetap diiringi dengan kearifan lokal. Lalu di sini ada peran mahasiswa dalam mewujudkan Pancasila sebagai ideologi negara. Yang pertama, mewariskan nilai-nilai ideal Pancasila kepada generasi muda di bawahnya, lalu membekali diri dengan pendidikan yang berlandaskan Pancasila. Yang ketiga, memperkuat jati diri sebagai sebuah bangsa. Yang keempat, penguatan nilai etik dan nasionalisme generasi muda. Yang terakhir, mengambil peran dalam pengentasan kemiskinan dan pendidikan. Lalu di sini ada studi kasus tentang lunturnya nilai-nilai Pancasila di kalangan remaja. Saat ini sila-sila dalam Pancasila hampir punah dari kehidupan masyarakat, terutama kalangan remaja. Sudah banyak remaja Indonesia yang tidak peduli lagi dengan Pancasila dan nasib bangsanya sendiri. Moral-moral remaja Indonesia telah dipengaruhi gaya hidup bangsa luar, mulai dari cara berpakaian hingga bertingkah laku. Banyak remaja Indonesia melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan amalan Pancasila, seperti merokok dan meminum minuman keras yang tidak seharusnya dilakukan oleh anak-anak maupun remaja seusia mereka. Lalu di sini ada solusi dari saya. Solusinya adalah masyarakat harus lebih bisa memperhatikan remaja di lingkungannya. Selain itu, orang tua juga harus memiliki peran aktif dalam menjaga karakter anaknya. Lembaga pendidikan juga harus mendorong anak didiknya untuk melakukan berbagai macam kegiatan aktif untuk mencegah mereka terjerumus dalam kenakalan remaja. Arus globalisasi yang sangat pesat juga berdampak ke tumbuhnya nilai moral sosial
kepada remaja dengan mencontoh tindakan-tindakan yang tidak seharusnya mereka tiru. Maka pendidikan moral dan pendidikan Pancasila harus lebih ditanamkan dalam kehidupan remaja. Sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Oktiana Fitriani dengan NPM 2251011045. Di sini saya akan menjelaskan Pancasila sebagai dasar negara. Sejarah Pancasila sebagai dasar negara yaitu yang pertama dari rumusan Muhammad Yamin, lalu rumusan R. Soekarno, lalu jatuh pada Piagam Jakarta. Apa itu Pancasila? Ada 5 sendi utama penyusunan Pancasila. Mengapa Pancasila menjadi dasar negara? Alasan Pancasila dijadikan dasar negara yaitu yang pertama sangat mendasari kehidupan bangsa Indonesia, kedua sangat sesuai dengan adat istiadat bangsa Indonesia, yang ketiga Pancasila merupakan pandangan hidup yang berakar dalam kepribadian bangsa, dan yang terakhir yaitu negara Pancasila adalah negara Pancasila. Makna Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila menjadi sebuah landasan berdirinya negara Pancasila. Pancasila berperan sebagai landasan dan dasar bagi pelaksanaan pemerintahan. Lalu Pancasila sebagai kaidah dasar negara yang bersifat memaksa. Dan yang terakhir, Pancasila juga sebagai cita hukum. Fungsi Pancasila dalam kedudukan sebagai dasar negara. Yang pertama, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara. Kedua, makna Pancasila sebagai dasar negara. Dan yang ketiga, fungsi Pancasila sebagai dasar negara. Lalu, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara, sebagaimana yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, merupakan sumber tertib hukum tertinggi yang mengatur kehidupan negara dan masyarakat. Hal ini mengandung makna bahwa Pancasila sebagai kaidah besar negara bersifat mengikat dan memaksa. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara. 1. Pancasila sebagai pedoman hidup. 2. Pancasila sebagai jiwa bangsa. 3. Pancasila sebagai kepribadian bangsa. 4. Pancasila sebagai sumber hukum. Dan 5. Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia. Pancasila yaitu yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, 2. kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. persatuan Indonesia, 4. kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan yang terakhir yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi dalam Pancasila itu yang pertama input yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa dilambangkan dengan bintang, yaitu yang selanjutnya sila kedua yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab dilambangkan dengan rantai. Lalu ketiga ada pohon beringin yaitu persatuan Indonesia, dan keempat kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang dilambangkan dengan banteng yaitu proses. Setelah itu ada output, yaitu sila kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang dilambangkan dengan padi dan kapas. Hubungan antara pembukaan Undang-Undang 1945 dengan Pancasila, ada 4 pokok pikiran yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang sama hakikatnya dengan Pancasila, hubungan secara formal, hubungan secara material. Bagaimana cara pemuda menjiwai Pancasila sebagai dasar negara? Melaksanakan sila-sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari ya tentunya. Lalu ada studi kasusnya, yaitu pelanggaran sila pertama. Sebenarnya banyak sekali pelanggaran sila-sila itu kan ada 5 sila. Namun saya di sini mengambil satu studi kasus yaitu tentang pelanggaran sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Yang pertama yaitu penistaan atau penodaan agama merupakan salah satu pelanggaran sila pertama Pancasila. Salah satu kasusnya yaitu Leah Eden, kalau kalian masih ingat ya. Leah Eden merupakan pemimpin sekte tahta suci kerajaan Tuhan yang telah dinyatakan sesat. Dia memperkenalkan agama baru yang disebut Salamullah. Beberapa ajaran Salamullah diantaranya yaitu salat dibolehkan dalam 2 bahasa. Halal mengkonsumsi babi, mengadakan ritual penyucian diri seperti menggunduli kepala, membakar tubuh, dan lain-lain. Pada tahun 2006, Leah Eden divonis bersalah melakukan penodaan agama dan dihukum 2 tahun penjara. Lalu ia kembali ditangkap polisi pada tahun 2008, dipenjara untuk kedua kalinya selama 2 tahun 6 bulan. Solusinya, menurut saya setiap warga negara Indonesia itu kan memiliki kebebasan dalam memilih agama mereka ya. Namun penting juga ditanamkan agama yang sah di Indonesia dan ajaran-ajaran apa saja yang benar pada agama tersebut. Tidak semena-mena mentang-mentang diberikan kebebasan memilih agama nih, jadi menistakan agama yang telah ada.
Tidak lupa juga memberikan mereka hukuman yang telah ditetapkan Undang-Undang 1945 agar mereka jera, dan pentingnya menanamkan pengertian tentang agama pada anak usia dini supaya mereka besar nanti atau dewasa tidak gampang terbawa arus dan terbawa pada hal-hal yang sesat ataupun mudah terpengaruhi. Terima kasih. Lalu oleh rekan saya Alif untuk studi kasus selanjutnya. Studi kasusnya adalah tentang penyinggungan sila kedua. Ini MS, seorang siswa kelas 7 sekolah menengah pertama di Kota Malang, Jawa Timur diduga menjadi korban bully oleh temannya. Bahkan ruas jari MS terpaksa diamputasi karena tindakan teman-temannya. Ia juga kerap menangis karena jarinya diamputasi. Polresta Malang pun menaikkan kasus status dari penyidik menjadi penyidikan. 15 orang saksi diperiksa dalam kasus ini. Kapolresta Malang Kota Kombes Leonardus Simarmata mengungkapkan, MS pernah diangkat beramai-ramai, kemudian tubuh MS dibanting ke lantai. Diangkat beramai-ramai begitu, terus dibanting ke paving dalam kondisi terlentang, kata Leonardus. Aksi itu dilakukan saat jam istirahat sekolah oleh teman-temannya. MS juga pernah dibanting ke pohon dengan cara yang sama. Kedua posisinya juga sama, tapi dibanting ke pohon kecil, ungkapnya. Mengakunya hanya bertanya, 7 orang rekan MS terancam hukuman pidana. Dari kasus ini, solusinya adalah kasus bullying sebagai pelanggaran sila kedua karena hak martabat seorang tidak dihargai, di mana seorang individu diberlakukan tidak setara karena individu lain menganggap dirinya lebih baik dari segi tertentu. Individu tersebut bersikap sewenang-wenang dan tidak adanya perilaku saling mengasihani antar sesama. Dengan demikian, sebaiknya kita mengajari anak-anak di sekitar kita tentang nilai Pancasila supaya tidak terjadi kasus seperti ini lagi ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Saya akan membawakan materi Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat sebagai sistem Pancasila sebagai sistem filsafat. Filsafat dalam bahasa Indonesia berasal dari bahasa Yunani yaitu filosofia. Terdiri dari kata phil artinya cinta dan sophia artinya kebijaksanaan. Filsafat cinta dan kebijaksanaan. Cinta artinya hasrat yang besar atau berkobar-kobar atau yang sungguh-sungguh. Kebijaksanaan artinya kebenaran sejati atau kebenaran yang sesungguhnya. Filsafat berarti hasrat atau keinginan yang sesungguh-sungguh akan kebenaran sejati. Selanjutnya, pengertian filsafat menurut tokoh filsafat. Socrates, filsafat adalah suatu bentuk peninjauan diri atau bersifat reflektif atau berupa perenungan terhadap azas-azas dari kehidupan yang adil dan bahagia. Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dikembangkan bahwa manusia akan menemukan kebahagiaan dan keadilan jika mereka mampu dan mau melakukan peninjauan diri atau refleksi diri sehingga muncul koreksi terhadap diri secara objektif. Yang kedua, dari Plato. Dalam karya tulis Republik, Plato menegaskan bahwa para filsuf adalah pencipta pandangan tentang kebenaran. Dalam pencarian dan menangkap pengetahuan mengenai ide yang abadi dan
tak berubah, dalam konsep Plato, filsafat merupakan pencarian yang bersifat spekulatif atau terhadap pandangan tentang seluruh kebenaran. Filsafat Plato ini kemudahan digolongkan sebagai filsafat spekulatif. Ada dua cangkupan dari pengertian filsafat, yaitu yang pertama, filsafat sebagai produk pencangkup. Yang dasari adalah filsafat sebagai jenis pengetahuan, ilmu, konsep-konsep, pemikiran, yaitu rasionalisme, materialisme, dan pragmatisme. Yang kedua, filsafat sebagai suatu jenis problema yang dihadapi oleh manusia sebagai hasil dari aktivitas filsafat. Yang ketiga, manusia mencari suatu kebenaran yang timbul dari suatu persoalan yang bersumber dari akal manusia. Selanjutnya, filsafat sebagai proses mencangkup. Yang pertama, filsafat sebagai suatu proses. Dalam hal ini, filsafat diartikan dalam bentuk suatu aktivitas bersifat dalam proses pemecahan suatu permasalahan dengan menggunakan suatu cara dan metode tertentu yang sesuai dengan objeknya. Filsafat secara umum dapat diberikan pengertian sebagai ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat segala sesuatu yang diperoleh kebenaran hakiki. Karena filsafat telah mengalami perkembangan yang cukup lama, tentu dipengaruhi oleh berbagai faktor. Misal, ruang, waktu, keadaan, dan orangnya. Itulah sebabnya timbul berbagai pendapat mengenai pengetahuan filsafat yang mempunyai kekuasaan masing-masing, antara lain. Yang pertama, bersifat rasionalisme, mengagungkan akal. Yang kedua, bersifat materialisme, mengagungkan materi. Yang ketiga, bersifat individualisme, mengagungkan individualitas. Yang keempat, bersifat hedonisme, mengagungkan kesenangan. Ada 6 manfaat mempelajari filsafat. Yang pertama, mempelajari kebenaran yang hakiki. Yang kedua, melatih kemampuan berpikir logis. Yang ketiga, melatih berpikir dan bertindak bijaksana. Yang keempat, melatih berpikir rasional dan komprehensif. Yang kelima, menyeimbangkan antara pertimbangan dan tindakan sehingga diperoleh keselarasan hidup. Yang keenam, menghasilkan tindakan yang bijaksana. Di kasusnya, hasil analisis menunjukkan bahwa di era teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang sangat pesat, banyak generasi muda yang bertindak tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila karena rendahnya kesadaran yang ada pada diri mereka. Sehingga generasi muda perlu adanya pemahaman Pancasila. Karena generasi sekarang terjerumus dalam lingkaran zaman globalisasi, sehingga diharapkan mampu menjadi penerus bangsa yang mampu menanamkan serta menerapkan nilai-nilai Pancasila. Solusi tadi kasus di atas yaitu dengan memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang Pancasila yang untuk generasi muda supaya memiliki karakter yang unggul serta mempunyai akhlak yang baik. Selain itu, dengan adanya pendidikan Pancasila mampu menumbuhkan kesadaran pada pribadi generasi dalam berpegang teguh pada kebudayaan yang sesuai dengan kaidah Pancasila. Sehingga generasi muda sekarang mampu membawa perubahan bagi bangsa Indonesia menuju ke arah yang lebih baik. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahma. Saya Siti Rahma Junaidi dengan NPM 2251011043. Saya akan
menerangkan studi kasus tentang Pancasila sebagai filsafat. Seorang warga negara melakukan tindakan anarkis dengan melakukan demo. Yaitu sangat tidak pantas dan mengekspresikan pendapat seperti itu. Demo itu sudah ada prosedur. Contohnya harus menghargai hak orang lain dan tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Apabila itu anarkis, itu bukan hal yang baik karena bukan tidak mungkin pihak keamanan akan melakukan. Musyawarah guna mencapai mufakat juga merupakan prinsip utama demokrasi dan juga harus dilakukan secara bertanggung jawab. Karena dengan demikian, masyarakat dapat saling berharap dengan tetap menjaga kerukunan dan stabilitas sosial politik. Terima kasih. Oke, itulah presentasi dari kelompok kami yang memaparkan Pancasila sebagai dasar, sebagai filsafat, dan juga sebagai ideologi negara. Saya akhiri untuk presentasi kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.